Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Apa kabar para pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Senang nian hari ini Cek Ical balik lagi di acara Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Tentunya hari ini Cek Ical tidak bakal dewean, kita bakalan sama-sama mendengar ke ceramah dan juga tausiah dari salah satu ustadz. Dan tentunya pada hari ini Ical sudah berada di kantor FKPI Palembang. Kita bakal kenalan tentunya dengan salah satu kader sekaligus ustadz yang bakal ngasih ceramah agama untuk kita galau-galau. Nah pemirsa, sekarang Ical sudah bersama dengan narasumber kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Beni Subandri SPDI, tentunya yang bakal ngasih pelajaran tentang agama. Dan tentunya hari ini kita bakal ada dan juga hadir dengan tema yang berjudul pemanfaatan Al-Quran terjemah dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke inti pemirsa PAL TV, tentunya kita bakal berkenalan bersama dengan Al-Ustadz Al-Mukarram Beni Subandri SPDI. Kalau sehari-hari Ustadz, dinasnya di mana Ustadz? Kalau sehari-hari alhamdulillah saya seorang guru di SMA NU. SMA NU. Ya, saya mengajar bahasa Arab bidang studinya. Masya Allah. Mungkin ada kegiatan yang lain lagi Ustadz? Alhamdulillah di FKPI ini kita punya dua program yang mulia, yaitu mendidik anak-anak. Jadi dua generasi yang akan cikal bakalnya untuk memimpin generasi setelah kita Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Baik, tentunya pemirsa PAL TV, Al-Ustadz Beni Subandri SPDI ini akan membahas tema kita yang berjudul pemanfaatan Al-Quran terjemah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kita bakal sama-sama dengar ke tausiah dari Al-Ustadz Al-Mukarram Beni Subandri SPDI. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat Quran di mana saja Anda berada, insya Allah kita hidup ini tidak terlepas dari namanya lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita kalau kita tidak berpedoman ya kepada kitabnya Allah. Nah, kitabnya Allah adalah bernama Al-Quran, dan semua orang-orang Islam sudah paham betul bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi manusia, khususnya umat Islam. Cuman yang harus kita tingkatkan Ustadz Ical, bahwa Al-Quran ini akan menjadi gaya hidup kita tatkala Al-Quran ini kita paham. Betul. Nah, sehingga kalau kita paham, insya Allah kita melaksanakan, ya kan? Sehingga jadi gaya hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari, wujudnya Quran. Nah, dari proses itu kita harus mengetahui, karena Nabi pun mendapatkan Al-Quran itu ada proses, yaitu Allah menyuruh malaikat Jibril baru dibawa turun ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW disuruh membaca Iqra ya Muhammad ma'ana biqari ya Jibril.
Artinya kita diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad disuruh membaca. Kita sebagai umatnya harus membaca dulu Al-Qur'annya. Alhamdulillah kita dimulai dari anak-anak, dibina, dibimbing untuk membaca mulai dari Iqra, ya. Tapi sebelum ada metode Iqra, ada namanya turutan dulunya. Nah, ini tahapan untuk bagaimana manusia ini akan tahu petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita pertegas, kenapa tadi judulnya pemanfaatan Al-Qur'an terjemah? Kita harus paham bahwa Al-Qur'an ini diturunkan di Arab dengan berbahasa Arab. Kenapa? Karena nabinya orang Arab. Itu saja. Jadi kalau orang Arab itu kemungkinan besar atau mayoritasnya adalah bisa memahami Al-Quran karena mendekati bahasa mereka. Nah, sekarang Al-Quran juga ada di Indonesia. Berarti Al-Quran harus kita pahamin biar kita dipermudah Al-Quran itu, maka Allah menurunkan di ayat yang lain, yaitu ayat yang menggunakan bahasamu. Nah, bahasamu itu bisa saja waktu Al-Quran ada di Indonesia, orang-orang Indonesia lebih mudah membaca Al-Qurannya dibantu dengan terjemahan. Kenapa? Karena orang Islam mayoritas di Indonesia belum pandai berbahasa Arab. Nah, Allah adil kalau orang Islam di Indonesia belum pandai berbahasa Arab, maka Allah turunkan di ayat yang lain, yaitu di surah Al-Quran, yaitu Allah mempermudah di surah Yusuf ayat 2, ya kan? Allah mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu memahami, ya. Nah, di sini bahasa Arab tapi di situ diturunkan karena nabinya orang Arab. Nah, kalau di Indonesia dibantu, yaitu di surah Az-Zukhruf ayat 58. Itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu dipermudah dengan bahasamu agar kamu memahaminya. Nah, jadi kalau konteksnya ayat itu di Indonesia, maka ada namanya terjemahan. Apa fungsinya? Biar umat Islam yang di Indonesia itu jauh lebih mudah memahaminya. Bukan berarti harus tidak boleh membaca Arabnya, tidak, membantu. Jadi baca, pelajari, baca Arabnya, pelajari tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya. Nah, ditambah lagi memahaminya. Biar mudah memahaminya tadi, kita tahu bahwa kita orang Indonesia belum pandai berbahasa Arab, maka ada ahlinya. Siapa itu? Para kiai, para ustadz, ulama yang pandai menguasai ilmunya. Itu ada mantik, ada balaghah, nahu, sorob, balaghah, bayan. Maka kerjasamalah dia antara Menteri Agama Indonesia dengan Menteri Agama Arab, bagaimana biar bisa mudah Al-Quran ini dipahami di Indonesia. Nah, alhamdulillah setiap orang naik haji dan umroh pasti dikasih Al-Quran. Kalau saya dulu, alhamdulillah saya diperjalankan 2016, itu dikasih Quran yang coklat. Itu asli dari Arab, dari Kementerian Arab. Setiap jamaah pulang bawa Al-Quran. Dan Qurannya adalah ada terjemahannya. Nah, sehingga harapannya apa? Waktu balik, orang-orang jamaah di mana dia berada bisa memahaminya. Nah, pertanyaannya, ya Ustadz, kalau orang Indonesia berbahasa Indonesia, gimana kalau orang Inggris? Pasti bahasa Arab, terjemahnya bahasa Inggris. Kenapa? Al-Quran ini untuk manusia. Akhirnya
setiap orang memahami Al-Quran, di mana belahan bumi dia injak, maka dia akan tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Kenapa kitab yang mulia? Karena dari Allah yang maha mulia. Tatkala kita pengen jadi orang yang mulia, maka proses untuk memahami Al-Quran, dibaca, dipelajari, dimanfaatkan terjemahan itu biar kita paham. Nah, ini yang luar biasa. Nah, orang kemungkinan ini bukan nggak paham, mungkin sudah baca tapi nggak teliti bahwa Allah menyuruh kita itu adalah dipermudah Al-Quran itu untuk memahaminya agar kita paham. Tatkala kita paham, maka perilaku kita itu akan menjadi perilaku Qur'ani. Jadi mudah diamalkan Jadi sehari-hari. mudah diaplikasikan dalam kehidupan kita. Contoh bahwa di surah kedua ayat 2 itu surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Petunjuk bagi orang yang mulia. Siapa yang mulia? Ya tadi orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya. Tapi dibaca, dipelajari belum tentu dia bisa paham karena kesulitannya dia belum pandai berbahasa Arab. Baik. Maka dibantu oleh Allah dengan ayat yang lain. Allah tahu orang Indonesia 99% belum pandai berbahasa Arabnya. Maka Allah bantu dengan ayat yang lain di surah Ar-Rum ayat 22. Tapi Ustaz Ical kebanyakan diturunkan, dibaca itu surah Ar-Rum ayat 21-nya. Tentang apa Ustaz Ical? Tentang kawin, tentang pernikahan. Tentang pernikahan, undangan di mana-mana. Tapi yang satu itu disimpan, nggak dibaca. Bahwa bahasa yang berlainan itu adalah juga bahasanya Allah. Baik Ustadz. Mengenai tadi yang Ustadz singgung tentang para kiai, para habaib dan juga para ustadz untuk tentunya berstrategi dalam menggalakkan para generasi muda ataupun mungkin yang belum bisa ngaji nih untuk supaya cinta kepada Al-Quranul Karim. Nah, kira-kira apa saja Ustadz strategi dari para ustadz ataupun kiai dan juga habaib untuk menggalakkan para generasi muda untuk membaca Quran. Setelah ini tentunya kita bakal kembali lagi di cawisan ceramah dan tausiah agama Islam.